Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Syamila MESY. Saya sebagai dosen di program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Usuluddin dan Hukum, Institut Islam Ma'arif Jambi. Dalam rangka peningkatan dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, mari sama-sama kita berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita absensi dulu. Karena untuk cek kehadiran ini sangat penting sekali adik-adik. Ada nilai partisipasinya. Oke, saya cek dulu ya. Andifa ada? Iya. Oke, angkat dong tangannya. Oke. Icat ada Icat? Oke, Aisyah. Oke, Septalina. Sehat kamu Septalina? Sehat, alhamdulillah. Nurul ada? Oke. Cindy ada? Hadir. Oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Jadi adik-adik, kita ini masuk ke sub CPMK 5. Jadi sebelumnya di perkuliahan pertama kita telah menampilkan RPS. Nah, jadi untuk materi hari ini ada di sub CPMK 5. Nah, sub CPMK 5 itu terkait dengan karakteristik bisnis Rasulullah SAW. Jadi dalam perkuliahan ini ada tujuan pembelajaran secara umum dan juga secara khusus. Secara umum yaitu mahasiswa mampu menganalisis karakter bisnis Rasulullah. Selanjutnya tujuan secara khususnya atau sub CPMK-nya agar mahasiswa mampu meneladani, merumuskan karakteristik bisnis Rasulullah SAW. Jadi diawali dengan secara umum menganalisis, secara khususnya kita bisa meneladani, terus juga kita bisa merumuskan karakteristik tersebut. Jadi itu ya, oke. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu, adik-adik ini kan di kelas ini kan sebentar lagi mau tamat ya, mau selesai. Kira-kira ada tujuan mau kemana? Ada yang mau kemana? Ada yang tahu? Ada yang mau nikah, ada yang mau kerja, ada yang mau jadi pebisnis, ada yang mau jadi apa? Ada yang mau jadi apa? Angkat tangan. Ayo. Tetalina, mau jadi apa? Pebisnis. Coba, sini mau jadi apa? Pengusaha. Terus Nurul? Mau menjadi jaksa. Mau? Di kejaksaan. Oke. Ya, itu tadi ya. Jadi berkaitan dengan dunia kerja, di dunia bisnis ataupun di dunia kerja, otomatis dalam prodi hukum ekonomi syariah itu kan ada namanya capaian profil kelulusan. Gitu. Jadi di sini nanti adik-adik kalau sudah lulus menjadi sarjana hukum ekonomi syariah, nanti ada yang bisa jadi praktisi hukum, ada yang bisa jadi konsultan hukum, ada yang bisa jadi penyuluh UMKM, atau penyuluh ekonomi khususnya transaksi ekonomi, ada yang bisa jadi anggota DSN MUI, itu kan, ada yang jadi praktisi, itu, terus juga ada yang bisa jadi konten kreator,
jadi YouTuber khusus di bidang hukum ekonomi syariah, dan juga ada yang jadi pebisnis atau entrepreneur sukses. Begitu. Jadi ini ya, untuk capaian profil kelulusan hukum ekonomi syariah. Gitu. Ya, jadi di sini dalam mata kuliah ini adik-adik, nanti kita akan diajak untuk menganalisis atau meneliti. Di sini ada yang tahu tujuan meneliti itu apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangan. Aisyah, apa? Agar bisa berpikir secara kritis. Ada yang tahu lagi? Siapa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Oke, untuk mendapat pemahaman yang mendalam. Ya, benar ya. Jadi tujuan dari penelitian itu salah satunya agar adik-adik bisa mendapatkan pemikiran yang mendalam. Agar pemikiran kita ini menjadi lebih kritis lagi. Untuk apa? Untuk menghadapi fenomena-fenomena yang akan kita hadapi. Kita ini nanti akan berhadapan dengan fenomena sosial, fenomena ekonomi, macam-macam bentuknya. Itulah yang nanti kita analisis, kita evaluasi, kita rumuskan, dan kita terapkan. Begitu. Jadi dari hasil penelitian ini bisa kita jadikan sebuah solusi permasalahan. Misalkan dalam transaksi ini ada bisnis, misalkan bisnis kotor. Solusinya apa? Begitulah salah satu tujuan dari meneliti. Dan juga apalagi ini kita meneliti sejarah ya, sejarah yang pernah diterapkan. Diterapkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu ya. Oke. Selanjutnya di sini adik-adik, sebelum kita bedah 10 slide PPT, yang ringkas saja, gitu. Saya mau pemanasan dulu, pemanas. Dijawab saja, secara analisis, singkat, padat, gitu. Oke, di sini pertanyaan pertama, kira-kira siap? Siap? Dipanaskan otaknya, siap? Oke ya. Sekarang pertanyaan pertama, bayangkan adik-adik semua ini adalah seorang manajer penjualan, ya. Di hari terakhir bulan ini target omsetmu kurang 2 juta lagi. Untuk dapat bonus besar. Berarti kalau nggak dapat 2 juta, nggak dapat bonus besar. Tiba-tiba ada konsumen awam yang nggak tahu apa-apa datang beli produk kamu. Tapi produk kamu itu produk cacat dengan harga normal. Nah, di sini pilihannya, gitu kan? Kamu pilih ya, kamu ambil bonusnya dengan diam saja, atau kamu jujur tapi kamu kehilangan bonusnya. Ayo. Jujur? Nggak apa-apa kehilangan bonusnya. Nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Ya. Oh, ini dalam kasus ini tidak, hanya ada 2 pilihan. Diam saja dapat bonus, atau ambil bonus, atau maksudnya itu jujur tapi kehilangan bonus, atau diam saja dapat bonus. Itu maunya yang mana jawabannya? Jujur walaupun kehilangan bonus. Oke. Alhamdulillah. Jadi jujur itu salah satu sifat sidik ya.
Gitu. Memang untuk jujur itu dek dilema di awal. Tapi kalau kita sekali bohong dengan produk kita, itu akan mempercepat, menghancurkan usaha kita dek. Itu apalagi nanti kita dapat nilai bintang jelek, begitu. Jadi tidak hanya kita kehilangan konsumen itu saja, tetapi konsumen-konsumen yang lain. Nah, sekarang kita mari buka slide pertama. Nah, ini mohon maaf adik-adik karena Smart TV kita ini lagi bermasalah. Jadi untuk untuk memperlancar kuliah kita hari ini kita pakai laptop saja. Nah, ini pada kelihatan ya. Nah, Oke, sekarang kita masuk ke slide pertama. Jadi hari ini kita tidak belajar teori yang panjang dan lebar adik-adik. Nah, jadi kita ini langsung saja menganalisis sebuah case study terbesar, terpanjang sejarah peradaban manusia. Sebuah sukses story. Seorang tauladan dari pebisnis sukses yang berhasil menaklukkan pasar internasional tanpa modal kapitalis, tanpa kecurangan, dan juga tanpa perang harga kotor. Ada yang tahu ya sama-sama siapa beliau? Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Oke, jadi adik-adik seringkali kita hanya memandang beliau ini hanya tokoh pemimpin agama, hanya seorang tokoh spiritual yang ada di atas mimbar. Padahal beliau ini menghabiskan lebih dari 25 tahun hidupnya sebagai seorang profesional di dunia bisnis. Gitu. Dan beliau juga menjadi seorang praktisi yang tangguh praktisi pasar yang tangguh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Jadi itu ya. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, saya akan membagikan kuis evaluasi pembelajaran. Oke, silahkan, ini ada barcode, silahkan buka HP-nya adik-adik. Maju, silahkan satu-satu. Oke, ini silahkan di scan barcode-nya. Sudah di scan, silahkan dijawab pertanyaan. Itu bagian dari evaluasi pembelajaran kita hari ini adik-adik. Silahkan dijawab. Udah selesai? Siapa yang sudah selesai? Berapa skornya? Skornya berapa? Ada yang dapat skor 100? Ada, oke. Icat. Tangan. Apa lagi? Ada yang dapat skor 90? Aisyah berapa skornya? 90, bagus. Oke. Berapa? Enggak apa-apa. Udah selesai semua? Berapa skornya? Alhamdulillah 100. Sudah, Setalina? 100. Oke. Udah selesai semua ya, rata-rata 100 ya? Alhamdulillah. Andipa berapa? Perlu dievaluasi lagi tuh Andifa. Oke. Tapi alhamdulillah mayoritas dapat 190. Oke, beli akut. Oke, alhamdulillah.
Oke adik-adik, itulah tadi selesai kita menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi itu kan bisa dilihat tingkat pemahaman kita sampai di mana. Itulah hasil skornya. Oke, selanjutnya ini closing penutup ya adik-adik. Jadi dunia bisnis di luar sana itu penuh dengan kompetisi ketat gitu. Jadi banyak orang menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan finansial semata atau sesaat. Di sini kita sebagai calon-calon lulusan program studi hukum ekonomi Islam atau program atau fakultas Usuluddin dan Hukum. Jadi di sini kita harus sama-sama bisa membawa misi yang berbeda, yaitu yang pertama, kita jadikan bisnis adalah ibadah. Yang kedua, keberkahan di atas keuntungan. Nah, apabila kalian atau adik-adik tidak menjadi produsen, jadilah konsumen yang membawa keberkahan, itu membantu produsennya. Dan yang terakhir, jadilah seorang pebisnis, seorang pekerja ataupun seorang human, itu seorang manusia yang mampu membawa solusi positif bagi umat. Jadi itu ya. Oke, mungkin itu saja. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di sesi perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.